Kali ini kita akan membahas tanaman yang kekurangan atau yang kelebihan nutrisi. Yang di depan kita ini, menurut teman-teman yang sebelah kanan ini, apakah ini kekurangan nutrisi atau kelebihannya? Dan yang sebelah kiri ini akan kita bahas ya. Ini kedua tanaman ini belum pernah kita kasih nutrisi yang lengkap. Kita tahu seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiga unsur ini harus seimbang dan harus kita aplikasikan sebenarnya ke tanaman kita. Namun karena ada kendala hari itu untuk lahan kita yang sempit ini, kita hanya memberikan pemupukan ZA. ZA itu ada kandungan nitrogen dan sulfur ya. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya tidak rekomendasikan urea yang konsentrasinya di nitrogen. Saya mengaplikasikan ZA supaya dia lebih tahan terhadap perubahan cuaca dan lebih tahan ketika kita terlambat memberikan nutrisi tambahan. Jadi teman-teman, mari kita lihat yang pertama ini sebelah kanan. Menurut teman-teman, apakah tanaman ini normal? Ya teman-teman, sebenarnya ini tanaman kekurangankah atau kelebihan nutrisi? Oke, coba dicermati ya. Nanti kalau mungkin cabai atau sayuran, prinsipnya kalau kita melihat daunnya biasanya ada persamaannya. Kalaupun perbedaannya nanti di dosisnya, dosis pemberian untuk cabai, untuk tomat, untuk terung dan lain-lain itu berbeda-beda. Tapi konsepnya adalah sama ciri-cirinya. Kalau cabai teman-teman daunnya seperti ini dipucuk, di tengah-tengah dia normal dan ke pangkal normal, pucuknya agak keriting seperti ini, keriting, keriput, lalu ada seperti warna kecoklatan keabu-abuan ya. Ini bisa dikatakan kelebihan ya teman-teman, kelebihan nutrisi. Nah, dari ketiga unsur pokok nitrogen, fosfor, dan kalium, yang manakah yang kelebihan? Oke teman-teman, kalau yang sebelah kirinya ini tanaman terung, ini apakah dia kelebihan atau kekurangan? Kalau daunnya seperti ini, bagaimana teman-teman? Ya, ini adalah kekurangan ya. Kalau ini yang sebelah kiri, yang kalau seperti ini nanti tanaman teman-teman, ini kekurangan nutrisi. Nanti akan kita jelaskan nutrisi apa. Dan yang sebelah kiri ini kelebihan. Ini teman-teman kelebihan nitrogen ya. Hari itu seperti yang saya katakan tadi, saya hanya mengaplikasikan ZA karena ini tanaman cempokak atau rimbang atau pokak ya. Dia sangat sensitif terhadap pupuk kimia. Jadi teman-teman kalau ada nanti menanam cempokak atau rimbang, lebih bagus dia kita aplikasikan pupuk kandang. Tapi kalaupun kita harus memberikan pupuk kimia atau pupuk buatan, dosisnya sangat tipis ya teman-teman. Bisa nanti ditanyakan di kolom komentar supaya ada interaksi kita. Dosis yang sedikit yang dimaksud, perbandingan pupuknya dengan air kira-kira berapa banding berapa, supaya kita saling diskusi ya teman-teman. Ini kelebihan unsur nitrogen, dan kita akan mengobatinya dengan menambahkan unsur fosfor dan kalium. Jadi kita kurangi, atau bahkan jangan kita kasih dulu dia yang unsur nitrogen, tapi kita akan kasih yang fosfor dan kalium. Saya sudah siapkan di sini ya, ada warna-warna seperti coklat keunguannya. Ini campuran dari pupuk kalium dengan fosfor. Jadi kita akan sama-sama mengobati kedua ini. Ini kekurangan di sini, tidak nampak kali dia kekurangan nitrogen. Nitrogennya cukup, tapi dia kurang kalium. Nampak ya, sudah mulai berbunga. Jadi dia sangat membutuhkan unsur K ya. Dia sudah berbunga, kita harus pacu dengan unsur K. Tapi pokoknya masih pendek dan rantingnya tidak terlalu banyak, maka kita harus pacu juga dengan fosfor. Pupuk fosfor atau P, atau ada yang mengatakan fosfat, itu pupuk fosfor itu sangat merangsang pertumbuhan tunas ya teman-teman.
Jadi supaya cabangnya nanti lebih panjang-panjang dan lebih banyak, juga merangsang pertumbuhan akar. Jadi supaya batang, akar dan tulangan daunnya kuat, itu kita perkuat atau kita cukupkan nutrisinya dari pupuk kimia yang konsentrasinya di fosfor atau fosfat. Jadi teman-teman, dengan pengaplikasian pupuk fosfor untuk kedua jenis ini ya, ini karena kelebihan nitrogen, ini sebenarnya tidak terlalu kurang ya, karena kita lihat batangnya ini bagusnya, batangnya ini bagus, dia tidak terlalu kekurangan fosfor atau fosfat, tapi karena terlalu banyak nitrogen sehingga daunnya keriting. Untuk mengatasi ini supaya muncul nanti tunas yang baru, itu maksudnya ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak juga kalau nanti kita mengaplikasikan fosfat atau fosfor terlalu banyak untuk tanaman yang pucuk daunnya keriting seperti ini. Ini rentan bisa mati ya, karena kondisi akar di bawah, kondisi akar itu masih ada kandungan nitrogennya. Jadi kalau ditambah terlalu banyak dosis justru mati ini. Itu hati-hati ya, karena ini konsepnya kelebihan ya, beda sama yang sebelah kiri ini. Kalau ini agak kita banyakkan pun dia unsur P-nya, dia tidak mati ya, karena ini kondisi tanahnya di bawah sudah dimakan semua ya. Unsur kimia yang kita aplikasikan hari itu di ZA yang ada nitrogennya sudah termakan oleh daunnya. Ini tuh cukup untuk dia. Jadi kalaupun agak kita perbanyak di fosfornya, ini tahannya, ini nggak mati. Tapi kalau untuk yang model seperti ini, yang pucuknya keriting, ini harus hati-hati ya. Nah, ibarat memberikan garam makan untuk masak, kita makan sayur, karena sedikit saja kita menambahkan garam jadi asin, jadi nggak enak ya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi karena nanti kalau untuk ini tanaman cempoka ini sangat sensitif terhadap pupuk kimia. Hati-hati pemberian pupuk fosfat untuk mengobati daun yang keriting seperti ini. Tadi alasannya, ingat ya teman-teman, di bawah tadi masih ada pupuk kimianya. Walaupun kita tidak bisa lihat di tanah itu masih banyak, makanya dia keriput. Ini artinya tadi kelebihan. Jadi teman-teman, kita akan aplikasikan nanti untuk kedua jenis tanaman ini. Bisa dipastikan ini ditambahkan pupuk fosfor dengan perhatian dosis yang hati-hati, dan ini kita tambahkan pemberian pupuk fosfor dan kalium. Semoga nanti teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu yang baru ya dari hal yang boleh kami bagikan, karena masing-masing petani punya cara sendiri, tapi bisa kita saling memberikan pengalaman-pengalaman kita supaya kegagalan kita bisa menjadi pelajaran untuk teman kita, dan keberhasilan teman bisa kita tiru sehingga menyemangati kita, membangkitkan produksi pertanian kita masing-masing untuk kesejahteraan masing-masing petani kita. Terima kasih teman-teman untuk dukungannya. Terima kasih sudah menonton. Silakan singgah di channel kita, di video kita yang lain. Video-video yang kami bagikan adalah dari pengalaman kami, bukan hanya pendapat-pendapat saja. Artinya sudah betul-betul kami praktekkan. Demikian teman-teman, saya akan melanjutkan pekerjaan saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita yang lainnya.